Halo semua, selamat datang di Himat Talk Podcast, podcastnya anak TMB. Bersama saya, Lalita Putri Ardelia, mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem, Angkatan 57. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Di sini ada narasumber yang akan memberikan insight keren yang pada kesempatan kali ini. Oke, yaitu adalah Bang Fahmi Ramadan. Halo Bang. Halo. Oke, Bang Fahmi ini merupakan mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 55 dan juga Bang Fahmi ini udah aktif di PKM dari mulai tahun kemarin yaitu mendapatkan gold medal di Pimnas 34 dan sekarang lagi ongoing ya Bang untuk PKMKI dan PKMPI-nya. Bener nggak Bang? Iya, betul. Ah, Betul banget. keren banget sih. Nah, kali ini tema dari podcast kita yakni Get Closer to Adikarta Project. Mungkin banyak nih Bang yang belum tahu sebenarnya Adikarta Project itu apa. Mungkin sebenarnya udah sering dengar gitu, apalagi kalau anak IPB pasti tahu gitu kan. Tapi mungkin lebih detailnya tuh gimana sih Bang sebenarnya Adikarta Project itu? Oke, terima kasih Laila. Lalita Bang. Oh iya, Lalita, sorry. Nah, jadi teman-teman kalau anak IPB pasti nggak asing dengan PKM dan khususnya Adikarta Project. Nah, jadi Adikarta Project itu salah satu kegiatan atau fasilitator untuk menyatukan tekad dan semangat yang dipegang kuat dalam menggali potensi dan inovasi mahasiswa IPB pada ajang PKM Pimnas untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu salah satunya membawa kembali Piala Adikarta Kertawidya. Jadi makanya kenapa namanya Adikarta Project, karena tujuan utama kita yaitu membawa kembali Piala Juara Umum yang dinamai Adikarta Kertawidya gitu, Lalita. Oh, wah, ternyata di balik Adikarta itu ternyata banyak ya Bang, maksudnya banyak arti tersendiri gitu dari Adikarta Project ini dan IPB emang bener-bener pengen gitu untuk bawa lagi Adikarta ke IPB kayak gitu. Nah sebenarnya IPB kan pengen banget nih Bang untuk Adikarta tuh kembali gitu ke IPB. Sebenarnya PKM sendiri tuh seberapa penting sih Bang untuk mahasiswa dan juga kenapa sih IPB tuh pengen banget gitu Adikartanya kembali ke IPB gitu Bang? Sure, penting banget sih. Menurut aku, personally itu PKM penting banget. Pertama, buat IPB khususnya ya, terkhusus IPB itu kan kita terkenal dengan kampus inovatif, paling inovatif gitu kan. Dan lomba PKM dan PIMNAS itu merupakan lomba kreativitas dan inovasi. Udah tentu dong ya kali kita sebagai kampus paling inovatif nggak bisa jadi juara umum di perlombaan inovatif gitu kan. Nah, selain itu, untuk mahasiswa kenapa itu penting sih? Nah, karena ini lomba kreatif dan inovatif, apalagi di zaman sekarang ya, kalau pekerjaan kita atau kita mengerjakan sesuatu yang stable, yang itu-itu aja, itu kita nggak bakal survive nih di masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mulai dari sekarang itu ngasah kreativitas dan inovasi kita, atau berpikir problem solver gitu. Nah, jadi PKM ini adalah salah satu wadah buat kita mengasah kemampuan berpikir kritis kita gitu. Dan apalagi topik PKM itu dibebaskan ya, jadi kita bisa berusaha memecahkan masalah yang ada di masyarakat apapun, terlepas dari background kita apa atau pendidikan kita itu apa. Gitu lah, Rita. Oke Bang, sebenarnya ternyata sepenting itu ya Bang dan juga aku ngerasa juga sih kalau misalnya PKM itu penting dan apalagi waktu aku awal-awal gitu ya Bang, itu tuh ngerasa kayak IPB tuh pengen gitu mahasiswanya ikut PKM walaupun mungkin dari tingkat 1 dan walaupun apa ya belum banyak pengalaman juga gitu. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita belum ada pengalaman untuk PKM terus juga ilmunya mungkin masih sederhana gitu ya Bang kan pasti juga banyak hal yang belum kita tahu gitu. Sebenarnya kan tapi IPB tuh tetap pengen gitu. Nah, itu tuh sebenarnya ada nggak sih Bang kayak pelatihan dari IPB ataupun pengenalan tentang PKM itu sendiri dari IPB gitu Bang? Oke, kalau untuk pelatihan atau pengenalan PKM dari IPB sih, itu parah banget sih, kerennya. Kalau kita komparasi ya dengan kampus-kampus lain, pengenalan PKM, PIMNAS itu, IPB itu nyaris kayak paling bagus gitu di Indonesia menurut gue ya personally. Karena di kampus-kampus lain itu ya udah pelaksanaan PKM, ini ada pendaftaran, ada open recruitment,
upload proposal. Sedangkan kalau di IPB jauh-jauh berbulan-bulan sebelum pelaksanaan PKM itu kita udah ada seleksi internal dari IPB. Nah, sebelum seleksi dari internal dari IPB, juga ada pembinaan-pembinaan, pengenalan. Dan itu tingkatnya itu ada pengenalan dari tingkat kampus, tingkat fakultas, dan tingkat departemen atau jurusan masing-masing. Bahkan kalau di TMB atau di Fateta ya, ini tuh kayak di setiap mata kuliah pasti diselipin tentang PKM Timnas. Bener nggak sih Lalita? Saking ambiensnya. Bener banget. Jadi ternyata IPB bukan cuman pengen mahasiswanya untuk menang dan dapat emas, tapi bener-bener didukung gitu ya Bang. Iya, betul banget. Apalagi pelatihannya itu bukan pengenalan aja ya. Kadang-kadang di kampus-kampus lain kita paling ya udah latihan presentasi atau pembinaannya presentasi atau gimana. Sedangkan di PKM itu kan nggak sesederhana itu ya. Apalagi pelaksanaan PKM itu kalau tahun lalu ya karena terkendala pandemi itu kan 11 bulan ya, hampir 1 tahun. Jadi pengorganisasian kita dalam kelompok itu juga kita ada pembinaan sampai waktu tahun lalu itu sampai ada psikolognya loh kalau kita ada bermasalah tentang PKM ini atau dalam kelompok namanya 11 bulan kita bersama-sama ngerjain suatu project pasti ada aja masalah. Jadi kayak dibuat ruang konseling khusus buat masalah yang ada di PKM gitu. Keren banget kan? Keren banget sih Bang, karena tadi juga yang Bang Fahmi mention kalau misalnya PKM di IPB juga kan berbulan-bulan jauh sebelum PKM dari nasional itu dimulai gitu ya Bang. Nah sebenarnya kendalanya tuh apa aja sih Bang kalau boleh tahu dari PKM, karena aku juga masih tahun ini gitu baru ikut PKM dan mungkin teman-teman yang dengar juga pasti penasaran gitu sebenarnya susah nggak sih, kendalanya tuh kayak gimana gitu Bang? Oke. Berdasarkan pengalaman aku ya, kendala dari PKM sebenarnya untuk di awal kita biasanya bingung ya buat ngajuin judul, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa awal yang kemarin bahkan kuliahnya kan cuma ngedengerin materi, nggak ada praktikum langsung kan. Nah, itu yang pertama menurutku. Dan yang kedua, pencarian kelompok. Nah, karena biasanya menurutku itu lebih baik itu kelompoknya itu yang diverse gitu loh. Jadi lebih baik semakin banyak keberagaman dalam kelompok, baik itu jurusan maupun tingkat, itu lebih baik sih menurutku. Dan pengelolaan emosi sih sejauh ini menurutku. Pengelolaan emosi dalam kelompok, apalagi pada pelaksanaan PKM-nya itu 11 bulan ya tahun lalu itu. Jadi pasti ada aja cekcok antar anggota kelompok. Nah, selain itu, banyak orang yang masih salah paham sih tentang sistem penilaian dari PKM. Jadi, memang menurutku ini sistem penilaian PKM itu rada beda ya dari lomba-lomba lainnya, karena ini itu ada 2 seleksi secara umum di nasional. Itu ada yang pertama itu seleksi format, dan yang kedua itu seleksi isi. Nah, jadi karena proposal PKM itu banyak banget, salah satu cara yang bisa dilakukan buat seleksi yaitu seleksi format ya. Karena kita kalau menyeleksi langsung substansinya, itu pasti memakan waktu yang lama, apalagi proposal PKM yang masuk itu puluhan ribu nggak sih ke Ditmawa atau ke nasional ya. Nah, itu yang di nasional. Sedangkan yang di IPB juga seleksinya sama, bahkan lebih panjang ya kalau di IPB. Mulai dari seleksi judul, seleksi format, dan seleksi isi. Jadi seleksi format ini nih, yang biasanya sama teman-teman tingkat awal itu ya udahlah, format biasa. Padahal ini merupakan kuncinya menurutku ya, untuk bisa lolos ke PKM, bahkan ke PINAS gitu. Oke deh Bang, ternyata kendalanya banyak dan rangkaiannya panjang. Nah, tapi kalau dari yang aku lihat di IPB juga banyak gitu yang antusias. Sebenarnya apa sih Bang benefitnya, atau soalnya kalau misalnya biasanya tuh tingkat awal-awal tuh kayak pengen coba-coba karena kakak-kakaknya tuh pada menang gitu. Sebenarnya benefitnya selain kita bisa membanggakan IPB, itu sebenarnya benefitnya apa aja sih Bang? Wow, benefitnya kalau dibilang benefit itu banyak banget sih kalau dari IPB ya. Bahkan di nasional juga kadang benefit yang
secara material yang kita terima itu jauh lebih kecil dibandingkan benefit material yang ada dari IPB gitu. Ini kita bahas material ya. Selain material, kita juga jadi terbiasa sih, kalau aku ya personally, jadi lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu, karena biasa untuk mengerjakan sesuatu yang memang harus terstruktur dan cenderung lebih sulit ya. Karena kan biasanya kalau PKM atau PIMNAS itu pakai HOTS ya, Higher Order Thinking Skills ya. Jadi saat pelaksanaannya itu kita dipaksa sebenarnya untuk berpikir jauh ke depan. Selain itu juga kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kadang aku ngelihat sesuatu nih sekarang, jadi kayak, gimana ya cara nyelesain masalah ini? Gimana ya cara nyelesain masalah itu? Selain itu juga public speaking sih. Karena di saat coaching, kita diajari public speaking-nya itu terus-menerus dan dengan keadaan yang mungkin lagi tertekan kitanya atau lagi gimana-gimana. Jadi kita memaksa kita untuk melatih public speaking kita jauh lebih baik. Dan mental sih menurutku, karena sejauh gimana pun kita jago public speaking atau gimana, pada saat pelaksanaan lomba sebenarnya itu lomba mental sih. Jadi karena nanti di depan umum yang nonton banyak, dosennya seperti kita tahu orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Dan selain itu, tahun ini itu kita bisa konversi SKS-nya itu lebih jelas. Kalau tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu kurang jelas ya, nggak ada yang gimana-gimana. Sedangkan tahun ini di buku panduannya itu udah sangat jelas bahwa dalam pelaksanaannya itu jika kita lolos tahap 1, kita bisa konversi 2 SKS. Tahap 2 itu 4 SKS, dan sampai akhir di PIMNAS itu kita bisa totalnya sampai 10 SKS loh. Setengah mata kuliah dalam 1 semester kan ya. Itu keren banget sih menurutku. Nah, selain itu, ada satu lagi sih yang unik, karena dari Kemendikbud itu, Kampus Merdeka ya, kemarin itu dia ngeluarin salah satu program beasiswa dari Kemendikbudnya, itu namanya intinya beasiswa talenta. Jadi, teman-teman nanti yang ikut perlombaan yang diadakan oleh Puspresnas atau Kemendikbud ya, resmi, baik juara 1, 2, ataupun 3, atau penghargaan khusus, itu bisa berkesempatan dapat beasiswa full ke luar negeri atau di dalam negeri. Tentunya itu salah satu kesempatan ya, karena privilege nggak semua orang punya medali kan. Sedangkan misal kalau perlombaan yang lain, kita bisa, ya udah semua orang bisa daftar gitu. Sedangkan ini kita dikasih privilege khusus buat teman-teman yang mau ikut lomba dan berusaha untuk menang dan menang, itu dikasih beasiswa full kayak LPDP, baik S1 maupun S2 gitu, baik di dalam dan di luar negeri. Wah, ternyata banyak banget ya Bang benefitnya, dari mungkin banyak yang aku juga nggak tahu gitu benefit-benefitnya, dan juga nggak cuma materi dan ternyata juga itu ngaruh ke nanti gimana cara kita problem solving, terus juga bagaimana kita untuk menanggapi suatu masalah kayak gitu ya Bang. Terus juga ini Bang, mungkin teman-teman di sini juga nanti yang dengar pengen tahu sebenarnya tips dan triknya tuh gimana sih Bang? Terus kan banyak kendala, terus juga Bang Fahmi juga kemarin tuh dapat gold medal gitu, terus sekarang ikut lagi 2 lagi, terus itu gimana sih Bang tips and triknya? Oke, tips and trick, berarti tips and trick buat lolos pendanaan dan PIMNAS dan PKM ya. Oke, jadi sebenarnya dalam rangkaian PKM ini, menurutku kalau kita mau ikut suatu kegiatan, kita harus tahu alur dari kegiatan itu gimana sih. Jadi kalau dalam PKM itu, kan kita saat mengajukan proposal, nanti kita dapat pendanaan nih. Nah, setelah dapat pendanaan, sebelumnya itu kan kita ngajuin proposal, terus kita ikut 2 seleksi, yaitu tadi format dan juga substansi kan. Nah, setelah itu, baru dapat pengumuman kita dapat pendanaan atau enggak sih. Nah, setelah itu, kita menjalankan program kurang lebih 3-4 bulan, dan selanjutnya kita ada PKP 2. Itu penilaian gitu loh, penilaian kemajuan program PKM. Jadi di situ, minimal banget, itu kita 80% kita programnya sudah selesai. For example, kita bikin alat,
Nah, alatnya itu 80% itu harus udah jadi dan udah siap pakai. Bahkan harus udah bisa diimplementasikan sih. Terkhusus ya buat PKM-PKM tertentu yang memang kita ada mitra, seperti PKMPI atau PKMPM. Nah, itu harus udah selesai dan udah kelihatan jelas hasilnya. Setelah itu kan kita dapat pengumuman nih, kita jadi peserta PIMNAS atau enggak kan. Itu aja baru, kita belum tentu ikut PIMNAS ya kalau udah ikut PKM. Jadi harus dimaksimalin sih setelah itu. Dan habis itu kan kita ikut rangkaian terakhir, yaitu presentasi dan tanya jawab dari PIMNAS. Nah, menurutku di sini akumulasi kegiatan yang telah kita lakukan sih. Jadi kita membuat kesimpulan bahwa program kita telah dilaksanakan dan telah memberikan dampak yang baik buat masyarakat. Dan untuk di awal sih menurut aku itu kalau nyari ide ya, kita kembali lagi ke awal, kalau kita nyari ide itu start with why. Jadi kebetulan banget pas tahun lalu 2021 itu aku pas awal-awal pembukaan PKM itu lagi baca buku Start with Why dari aku nggak tahu siapa ya. Kamu tahu nggak sih yang covernya merah kan ya? Bukunya keren Nah, banget sih, Bang. iya itu menurut aku kebetulan banget ya aku lagi baca buku itu dan tiba-tiba ada opportunity buat PKM. Nah, jadi itu sih salah satu buku yang salah satu buku lah ya yang bikin aku bahwa kalau kita mau bikin sesuatu atau mau ide sesuatu itu start with why dan start with problem. Jadi nggak apa-apa sih kita berpikir jauh ke depan atau ke jauh yang mana-mana, tapi saranku itu kita menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita dulu. Karena tentunya kita jauh lebih paham sih masalah yang ada di sekitar kita dibandingkan kita harus mencari masalah yang ada di jauh sana gitu kan. Nah, selain itu juga dengan kita menyesuaikan atau mengetahui masalah yang ada di sekitar kita, kita juga jadi lebih aware dan apalagi mitra-mitra atau stakeholder yang ada di sekitar kita tentunya dengan ide yang kita tawarkan akan membantu insya Allah ya. Karena kan problemnya insya Allah kita akan selesaikan bersama-sama. Dan selain itu juga, kebetulan kan dari TMB ya, ini privilege sih menurutku dari TMB, karena sistem pelajarannya itu atau per mata kuliahnya itu PBL kan, Project Based Learning. Jadi setiap ada suatu matkul, kita itu pasti ada tugas akhir atau project akhir. Nah, menurutku itu kayak mini PKM gitu loh. Jadi kita mulai udah terbiasa untuk membuat sesuatu, apalagi base kita kalau kita bahas PKM di keteknikan pertanian itu luas banget dan banyak banget sebenarnya masalah yang bisa kita solve dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari gitu. Jadi menurut aku ada 2 poin yang penting. Yang pertama itu start with problem yang ada di sekitar kita dan aplikasikan apa yang telah kita pelajari di departemen untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita itu. Benar banget sih Bang, setuju banget kalau misalnya TMB itu benar-benar juga mendukung gitu PKM dan juga sesuai dengan, menurut aku sesuai sih pelajarannya dan juga tugas-tugasnya kayak gitu. Terus selain itu juga ini nggak sih Bang, di TMB itu juga ada pelatihan tentang PKM namanya GoPimnas. Nah itu kalau menurut aku itu juga rasa kayak mini PKM nggak sih Bang? Soalnya kita sama-sama di review, terus juga kita bersaing dengan anak-anak TMB lainnya kayak gitu Bang. Iya betul Bang, GoPimnas ya, aku lupa tadi. GoPimnas itu salah satu kegiatan proker ya dari Himateta. Iya, betul. Dan itu proker salah satu program unggulan yang selalu sukses sih. Kebetulan kan aku dari BP juga ya tahun lalu. Dan itu salah satu program yang memang selalu sukses setiap tahunnya dan selalu menghasilkan emas. Kalau fun fact ya, jadi dari program GoPimnas itu, setiap tahunnya TMB itu selalu mendapatkan Timnas. Jadi, kalau boleh sombong ya ini TMB, setiap tahunnya pasti ada aja, aku lihat 2 tahun lalu itu ada 4 emas, terus tahun lalu itu ada 3 ya, terus tahun ini ada 3 lagi, terus
Jadi setiap tahun itu TMB itu pasti menghasilkan PIMNAS dengan departemen penghasil medali emas terbanyak se-IPB ya. Apalagi aku inget banget tahun lalu, tahun lalu atau 2 tahun lalu, jadi pada saat itu IPB kalau nggak salah juara 3 umum, dan medali emas dari TMB itu 4. Jadi sebenarnya kalau TMB hanya diwakili jika IPB hanya diwakili oleh TMB, itu IPB tetap bisa juara 3 umum di nasional. Jadi kayak bangga banget sih tentunya jadi mahasiswa TM. Ya bener banget, keren banget sih Bang. Dan buat teman-teman juga, khususnya anak-anak TMB nih, jangan sampai sia-siain banget proker dari Himateta yang udah memfasilitasi kalian gitu. Dan terbukti juga kan, kata Bang Fahmi, kalau misalnya bisa menghasilkan medali-medali PIMNAS kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu Bang, karena sebenarnya masih banyak sih Bang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya aku juga kepo gitu tentang PKM, PIMNAS, dan juga Adikarta Project. Tapi mungkin nanti bisa dilanjut dengan DM Bang Fahmi mungkin. Bisa nggak Bang? Iya, boleh banget. Juga. Feel free to ask anything buat tentang lomba-lomba, PKM, atau lain mungkin. Boleh banget DM aku ya. Oke, buat teman-teman boleh banget tuh DM Bang Fahmi untuk tanya-tanya. Terima kasih Bang sebelumnya, terima kasih banyak telah memberikan insight kami gitu, banyak banget hal yang ternyata aku juga baru tahu gitu tentang Adikarta Project, PIMNAS, dan juga PKM, dan terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Oke, sukses ya teman-teman TMB, PIMNAS tahun ini dan tahun ke depannya. Semoga kita selalu membawa emas buat IPB. Amin. Oke, untuk teman-teman TMB dan juga yang lain, terus pantengin Himateta Podcast karena podcast ini akan memberikan info-info unik lainnya gitu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Bang. Iya, dadah.